Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik menurut Imam Ghazali. Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik normal probability plot dan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov. Saya telah menyiapkan contoh untuk uji asumsi klasik dari normalitas hingga korelasi, autokorelasi. Nah, saya telah menyiapkan contoh ada X1 yaitu adalah upah, ada gaya kepemimpinan X2, dan Y adalah kinerja pegawai, di mana X1 dan X2 merupakan variabel independen dan Y itu adalah variabel dependen. Nah, kita kembali ke dokumen kita tadi, bahwa sebelumnya saya telah mengatakan bahwa alat yang kita gunakan untuk uji normalitas kali ini adalah normal probability plot dan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov atau uji sampel KS, one sample KS. Dimana sekarang kita akan melakukan dasar pengambilan keputusan dengan grafik normal probability plot. Kita buka SPSS kita ke variable view, kita buat X1, ada X2 dan ada Y tadi kan. Lalu kita pilih desimalnya itu 0 karena tadi data kita tidak ada yang desimal. Lalu kita buat labelnya itu, yang pertama tadi adalah Y, X1 itu adalah upah, X2 adalah gaya kepemimpinan, lalu Y-nya adalah kinerja pegawai. Kita bikin di sini center karena biar lebih rapi. Measure-nya kita bikin scale agar dapat dihitung nantinya. Lalu kita isi datanya. Nah, kita copy aja biar lebih cepat. Kita copy. Lalu kita tadi 14 ya datanya. Kita pastikan. Oke. Untuk membaca PP plot kita bikin di sini analyze, baru regression, baru linear. Lalu kita masukkan X1 dan X2 ke variabel independen dan kinerja pegawai itu ke dependent. Lalu kita lihat statistiknya, kita centang collinearity diagnostic di mana ini untuk uji multicollinearitas nantinya, dan Durbin-Watson untuk uji autokorelasi. Kita continue. Lalu kita ke plot, kita isi z-spread ini ke X dan X S-resid itu ke Y. Lalu kita centang normal probability plot. Continue, langsung oke. Oh iya, metodenya jangan lupa enter. Kita dapat hasilnya. Nah, ini dia. Kita ke dokumen tadi. Oke. Lalu kita kecilkan dulu. Kita pindahkan grafik normal PP plot ini ke dokumen kita. Nah, di sini saya telah memindahkan kita lihat di sini, kita bisa lihat katanya bahwa jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram yang menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi syarat normalitas.
atau jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Di sini kita lihat dia masih mendekati, walaupun ada yang jauh, dia di sini masih mendekati garis normal. Namun kalau misalnya kita ragu apakah dia berdistribusi normal atau tidak, kita lakukan pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov atau one sample case. Jadi kita di sini ada langkah-langkahnya. Kita langsung ke data statistik kita tadi. Kita klik analyze, lalu non parametric test, legacy dialogues, baru one sample case. Lalu kita masukkan seluruhnya ke test variable list. Nah, di sini kita langsung pindahkan datanya ke dokumen kita. Oke, di sini sudah saya pindahkan. Nah, dari hasil output normalitas data dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai signifikansi untuk variabel X1 ini adalah 0,115. Kita warnai aja biar lebih gampang. X2 adalah 0,112 dan Y adalah 0,126. Lalu kita lihat di sini bahwa baik variabel X1, variabel X2 dan Y itu lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas. Menurut Ghazali, pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Efek dari multikolinearitas menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar dan akibatnya ketika koefisien diuji, T hitung akan bernilai kecil dari T tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Uji multikolinearitas. Nah, kita sudah siapkan data kita tadi, lalu kita klik analyze, lalu regression baru linear. Nah, walaupun tadi kita setelah membuatnya di awal, kita ulangi lagi, terus kita pilih statistik, centang collinearity diagnostic, lalu continue, oke kan. Nah, di sini kita dapat data di coefficient. Nah, ini kita copy, lalu kita pastekan ke dokumen kita atau interpretasi data kita. Lalu kita di sini dapat nilai tolerance dan VIF, di mana tolerance-nya itu adalah 0,672 dan VIF-nya itu ada 1,489. Jadi berdasarkan tabel di atas, hasil analisis multikolinearitas tidak terdapat multikolinearitas yang berarti antara masing-masing independen dalam model regresi karena nilai toleransi itu lebih besar dari 0,1, di mana sini terdapat ini adalah 0,672 dan nilai VIF itu di bawah 10. Di sini datanya adalah 1,489, maka tidak terdapat multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas. Menurut Imam Ghazali, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas. Nah, kita lihat di sini langkah-langkahnya. Ada entry data, kita masuk ke data kita, klik analyze, baru regression, lalu linear. Selanjutnya kita masukkan variabel dependen dan variabel independennya. Lalu kemudian kita klik save. Kita centang di sini unstandardized. Oke.
biru continue, selanjutnya oke. Nah di sini gak ada reaksi ya sama sekali, masih yang tadi. Nah kita lihat, kita buka data SPSS kita. Nah di sini ada residunya, nilai residunya. Kita ke langkah 4, yaitu adalah ke menu analyze, baru correlate, baru bivariate. Lalu kita masukkan variabel prediktornya, itu adalah X1 dan X2 ke kolom variabel. Lalu kita masukkan nilai residunya ke variabel. Kita nonaktifkan Pearson dan centang Spearman. Kita oke kan? Nah kita dapat datanya, yaitu ada nilai residunya adalah 0,860 dan 0,871. Kita pindahkan ke dokumen kita atau interpretasi data kita. Nah kita buat di sini, kita blok. Nah, berdasarkan tabel di atas, semua prediktor dengan nilai residual itu lebih besar dari 0,05. Terbukti ya, ini 0,860 dan 0,871. Itu lebih besar dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa varian residual model regresi ini adalah homogen atau model regresi yang diperoleh terbebas dari kasus heterokedastisitas. Uji autokorelasi. Menurut Imam Ghazali, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya untuk mendeteksi autokorelasi menggunakan pengujian statistik Durbin-Watson. Uji autokorelasi. Sebelumnya kita telah melakukan uji autokorelasi pada tahap uji normalitas, namun kita akan mereview ulang bagaimana cara menguji autokorelasi dengan SPSS. Nah, di sini kita pilih analyze, lalu regression, lalu linear. Kita masukkan variabel dependent, yaitu adalah Y, dan variabel independent X1 dan X2. Lalu kita buka statistik dan centang Durbin-Watson-nya. Lalu continue. Kita telah mendapatkan outputnya, yaitu adalah model summary. Jadi kita kopikan ke dokumen interpretasi data kita. Telah muncul hasil nilai dari Durbin-Watson-nya adalah 1,759. Kita lihat 1,759 berada di antara 1,5 sampai 2,5. Berarti jika nilai DW atau Durbin-Watson di antara 1,5 sampai 2,5 berarti tidak ada autokorelasi. Maka data tersebut itu tidak ada autokorelasi. Selamat mencoba.